Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Daulah Mamalik di Mesir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Syafira Larasatiaslan, yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama. Kedua, ada Sri Alfiana selaku pemateri kedua. Yang ketiga, ada Sri Rahmi selaku pemateri ketiga. Untuk itu, kami akan membacakan materi kami. Sejarah terbentuknya Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan budak atau hamba. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa penguasa, mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Kemajuan pemerintah yang dicapai oleh Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dinasti Mamalik membuka hubungan dagang Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad membuat Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah, Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga berhasil meningkat. Keberhasilan dari bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan angkatan laut Mamalik sangat membantu perkembangan perekonomiannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taqibardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika, Abu al-Faraj al-Ibri. Dalam bidang kedokteran, Abu al-Hasan Ali al-Nafis, penemu susunan dan peredaran dalam paru-paru manusia. Abdul al-Munim al-Dimyati, seorang dokter hewan, dan al-Rasi, perintis psikoterapi. Dalam bidang ophthalmologi dikenal nama Salah al-Din Ibnu Yusuf, sedangkan dalam ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformasi dalam Islam. Al-Suyuti yang menguasai banyak ilmu keagamaan, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam ilmu hadis, dan lain-lain. Yang ketiga, kemajuan politik pemerintahan. Di saat Sultan Al-Sahir Ruknuddin Beibar berkuasa di Mesir, ia bercita-cita ingin mengikuti langkah-langkah yang telah pernah ditempuh oleh sultan-sultan sebelumnya, seperti yang telah dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam melawan dan mendesak kaum salib terdahulu. Kemunduran Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena
Kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemampuan mereka hanya di bidang militer. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka pun datang ke Mesir adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkars atau Turki oleh Sultan Qalawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Maka pada gilirannya mereka diberi amanat untuk memegang tampuk pemerintahan. Tidak ada kemampuan mereka untuk itu. Yang terakhir, Kesultanan Malik hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu, tamatlah riwayat Daulah Mamalik di Mesir beralih ke tangan Turki Utsmani, termasuk diantaranya jabatan Khalifah Abbasiyah yang dilindungi oleh Sultan-Sultan Daulah Mamalik selama lebih kurang dari dua abad ikut serta beralih ke tangan Sultan Salim I. Sejak itu pula, dia memakai gelar Khalifah dari Turki Utsmani. Faktor-faktor kemunduran Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Yang pertama, faktor internal. Sebagaimana temuan Ibnu Al-Tagri Birdi yang dikutip Philip Kahiti menjelaskan bahwa faktor kehancuran Mamluk Burji tampak terlihat dari para sultan dan pegawainya yang berperilaku buruk, seperti tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Sebagian sultan melakukan tindakan kejam, curang, dan sebagian lain tidak efisien atau bahkan bermoral bejat, dan kebanyakan dari mereka tidak beradab. Sultan Al-Mu'ayyan, seorang pemabuk yang dibeli Barkuk dari penjual budak Sirkasius, melakukan berbagai tindakan keji yang melampaui batas. Begitu pula dalam tulisan Asyuti bahwa hanya Sultan Barkuk dari begitu banyak sultan yang mempunyai ayah seorang muslim. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan semakin maraknya praktik korupsi. Korupsi dan monopoli ekonomi dilakukan oleh para sultan yang mengelola pembangunan. Misalnya, yang dilakukan oleh Sultan Barsibai. Sebelum harga naik, ia memonopoli persediaan rempah yang ada, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Itulah yang sempat saya sampaikan. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Mamluk adalah karena para penguasa Mamluk Burji sangat tidak peduli dengan urusan luar negerinya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurusi persoalan domestik. Akibatnya, mereka tidak mampu menghadapi tekanan dan serangan dari musuh-musuh lama mereka, seperti tentara Mongol yang berkeinginan merebut kembali kekuasaan dinasti Mamluk. Lain sebagai penyebab langsung kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik adalah munculnya kekuatan baru Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat dinasti Mamalik di Mesir. Sejak kekalahan pasukan Mamalik menghadapi pasukan Utsmani dalam suatu pertempuran sengit di luar kota Kairo pada tahun 1517 Masehi, wilayah Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan Mesir dijadikan salah satu dari provinsinya. Hal ini berlangsung sampai akhirnya. Kesimpulan, dinasti Mamalik dibentuk melalui persekongkolan antara Syajaratudur, istri Mamalik Al-Saleh sebagai sultan terakhir dari dinasti Ayyubiyah, dengan elit militer Mamalik. Dinasti ini secara resmi berdiri setelah Syajaratudur menyerahkan kekuasaannya kepada suaminya Izzuddin Ayyubek. Melalui suksesi kepemimpinan sebanyak 53 kali melewati 47 dinasti Mamalik dapat mengukir sejarah dengan mengembangkan kekuasaannya selama kurang lebih 267 tahun dan mencapai keberhasilan di berbagai hal, baik di bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan, ekonomi, maupun seni dan budaya. Kemajuan inilah yang justru menjadi mata rantai yang menghubungkan umat Islam pada periode sesudahnya dengan peradaban klasik yang melahirkan ilmu-ilmuwan terkenal di bidangnya masing-masing. Akibatnya mereka tidak mampu lagi membendung serangan kerajaan Utsmani sehingga riwayat besar Utsmani di Mesir tinggal kenangan. Baik, mungkin itu saja
materi dari kelompok kami.